Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penyelesaian sengketa konsumen dalam litigasi dan non-litigasi. Di sini saya Teresia Anggriani dengan NPM 22360 sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan-rekan saya yang lainnya, yaitu Siti Anissa dengan NPM 22355, Putri Dianissa dengan NPM 22336, Marini Febrianti dengan NPM 22345. Tanpa berlama-lama, mari kita tonton bersama-sama mengenai materi tersebut secara bersama-sama. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Dianissa dengan NPM 22346. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sengketa konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350 MPP Kep 12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 72 tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sedangkan sengketa konsumen menurut para ahli yaitu menurut Sidarta, sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Ruang lingkup sengketa ini mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana, maupun tata negara. Definisi ini menekankan bahwa akar dari sengketa konsumen adalah adanya pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Sedangkan menurut Azan Nasution, sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen dalam hubungan hukum satu sama lain mengenai produk konsumen tertentu. Jadi intinya sengketa konsumen adalah perselisihan yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen. Inti dari sengketa ini adalah tuntutan ganti rugi oleh konsumen karena mengalami kerugian, baik kerugian kerusakan, pencemaran maupun kerugian lainnya akibat menggunakan barang dan atau jasa dari si pelaku usaha. Sengketa ini timbul karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam hubungan hukum mereka dengan pelaku usaha terkait produk atau layanan yang diperdagangkan. Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa konsumen. Prinsip penyelesaian sengketa konsumen bertujuan untuk mencegah kerugian konsumen dan menjaga kepentingannya untuk mendapatkan barang yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayarkan. Jika kerugian memang terjadi, konsumen berhak mendapatkan penyelesaian sengketa yang sesuai. Dasar hukum yang melandasinya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disebut UU-PK. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang ketiga yaitu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang keempat yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang kelima yaitu ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan yang keenam yaitu ada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 MPP Kep 12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya ada sumber sengketa konsumen. Sumber sengketa konsumen ini umumnya ada dua. Yang pertama yaitu bersumber dari pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang, dan yang kedua yaitu pelanggaran perjanjian. Yang pertama yaitu sumber sengketa konsumen dari pelanggaran hukum. Sengketa konsumen yang bersumber dari pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang terjadi ketika pelaku usaha melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban atau larangan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian spesifik antara konsumen dan pelaku usaha. Pelanggaran ini secara langsung melanggar norma hukum yang dibuat untuk melindungi kepentingan konsumen secara umum. Contoh pelanggaran hukum yang terjadi yaitu yang pertama, menjual barang
barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar keamanan, kesehatan, atau lingkungan. Yang kedua, memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak benar mengenai barang dan atau jasa. Yang ketiga, tidak mencantumkan label atau informasi produk yang diwajibkan. Yang keempat, memperdagangkan barang yang rusak atau cacat tanpa memberitahukan kondisi tersebut kepada konsumen. Yang kelima, yaitu menggunakan klausula baku yang dilarang oleh undang-undang. Sengketa yang bersumber dari pelanggaran perjanjian terjadi ketika salah satu pihak, konsumen atau pelaku usaha, tidak memenuhi kewajiban atau melanggar kesepakatan yang telah tertuang di dalam suatu perjanjian atau kontrak antara keduanya. Perjanjian ini bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari kwitansi, faktur, atau nota kesepahaman hingga perjanjian tertulis yang lebih formal. Contoh pelanggaran dari perjanjian yaitu yang pertama, pelaku usaha tidak menyerahkan barang yang sudah dibayar konsumen sesuai waktu yang telah disepakati. Yang kedua, barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang telah dijanjikan di dalam perjanjian. Yang ketiga, pelaku usaha tidak memberikan layanan purna jual atau garansi atau perbaikan sebagaimana yang telah dijanjikan. Yang keempat, konsumen tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati di dalam perjanjian. Selanjutnya ada objek sengketa konsumen. Di dalam sengketa konsumen terdapat dua objek. Yang pertama yaitu barang dan yang kedua itu jasa. Berdasarkan pasal 1 angka 4 UPK, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa, berdasarkan pasal 1 angka 5 UPK, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya ada subjek dan para pihak dalam sengketa konsumen. Dalam sengketa konsumen terdapat beberapa pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah konsumen, yaitu setiap orang yang memakai barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lalu ada pelaku usaha, yaitu orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama. Selain itu ada juga menteri, yaitu pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, selain konsumen dan pelaku usaha, ada juga beberapa lembaga yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa konsumen. Misalnya, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu lembaga non-pemerintah yang berperan dalam membela hak konsumen. Kemudian, ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara non-litigasi. Dan yang terakhir ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang membantu pengembangan sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, di sini ada jenis sengketa konsumen berdasarkan bidang usaha. Sengketa konsumen bisa terjadi di berbagai bidang usaha. Contohnya di sektor jasa keuangan seperti perbankan dan asuransi. Sering terjadi sengketa terkait kredit bermasalah, klaim yang ditolak atau pinjaman online ilegal. Untuk menyelesaikannya bisa melalui LAPSSJK secara non-litigasi atau langsung ke pengadilan negeri jika jalur damai tidak berhasil. Di bidang pariwisata, sengketa biasanya berkaitan dengan paket wisata yang tidak sesuai atau pembatalan sepihak. Jalur penyelesaian bisa lewat BPSK ataupun pengadilan. Nah, selanjutnya di sektor properti seperti perumahan, masalah umum mencakup keterlambatan serah terima unit atau spesifikasi bangunan yang tidak sesuai. Sementara di e-commerce, sengketa sering muncul karena barang tidak sesuai atau tidak sampai. Semua ini juga bisa diselesaikan melalui BPSK ataupun pengadilan. Ada juga telekomunikasi, transportasi, dan makanan minuman. Sektor telekomunikasi dan internet juga tidak lepas dari sengketa, misalnya karena tagihan tidak wajar atau kualitas jaringan yang buruk. Konsumen dapat mengadu ke BPSK atau Kominfo. Untuk transportasi, sengketa bisa muncul akibat keterlambatan, tarif tidak wajar, atau barang tertinggal. Sedangkan di bidang makanan dan minuman, permasalahan seperti produk kadaluarsa atau mengandung zat berbahaya sering terjadi. Semua kasus ini bisa diselesaikan baik secara non-litigasi di BPSK maupun litigasi di pengadilan negeri. Selanjutnya ada definisi litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah jalur melalui pengadilan. Di sini, konsumen yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Proses ini mencakup pengajuan gugatan, pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga hakim memberikan putusan.
Walau memakan waktu dan biaya lebih besar, litigasi menghasilkan keputusan yang mengikat dan bisa dieksekusi secara hukum. Nah, di sini ada alur penyelesaian sengketa litigasi. Tahap pertama adalah pengajuan gugatan. Konsumen yang merasa dirugikan membuat surat gugatan yang berisi identitas para pihak, uraian peristiwa, dan tuntutan atau petitum. Gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai domisili tergugat atau ketentuan lainnya. Setelah gugatan diterima, masuk ke tahap pemeriksaan perkara. Di sini, hakim memeriksa semua dokumen, mendengarkan keterangan para pihak, serta melakukan tahapan pembuktian. Pembuktian bisa berupa bukti tertulis, saksi, keterangan ahli, hingga petunjuk yang mendukung dalil gugatan maupun bantahan tergugat. Setelah semua bukti dan argumen dipertimbangkan, hakim akan membuat putusan, dan putusan ini adalah hasil akhir dari persidangan tingkat pertama, di mana hakim memutuskan apakah gugatan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Putusan bersifat mengikat bagi para pihak. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim, maka bisa melakukan upaya hukum, misalnya banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan bisa dilanjutkan ke peninjauan kembali jika ditemukan bukti baru setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Ini menunjukkan bahwa sistem litigasi memberi ruang koreksi dan keadilan di berbagai tingkatan. Kelebihan litigasi. Litigasi ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu adanya kepastian hukum, keputusan yang final dan mengikat, dan kemampuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan. Selain itu, litigasi memberikan ruang bagi mekanisme banding atau kasasi yang membuat proses pencarian keadilan menjadi lebih terbuka dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan MPM 22355. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berjudul penyelesaian sengketa konsumen dalam litigasi dan non-litigasi. Nah, di sini ada bagian materi tentang kekurangan penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi. Yang pertama yaitu waktu dan biaya yang relatif tinggi, yang dimana proses litigasi memakan waktu lama dan biaya besar, termasuk biaya advokat dan administrasi. Maka hal ini membuat litigasi kurang efisien bagi masyarakat umum. Yang kedua yaitu proses litigasi yang formal dan terstruktur seringkali dapat menambah ketegangan dan konflik antara para pihak yang dapat memperburuk hubungan di antara mereka. Akibatnya, hubungan pribadi atau bisnis bisa semakin rusak. Yang ketiga yaitu kurangnya fleksibilitas dalam proses litigasi. Pada proses litigasi ini mengikuti aturan hukum yang kaku dan sulit diubah, jadi pihak tidak bebas menentukan waktu atau cara penyelesaiannya. Yang terakhir yaitu keputusan pengadilan cenderung bersifat satu pihak. Keputusan hakim umumnya bersifat pada salah satu pihak saja, maka hasilnya sering tidak memuaskan bagi pihak yang kalah. Contoh kasus litigasi. Baik, berikut kasus kronologi kasusnya. Pada April 2016, Bapak Budi menandatangani perjanjian perikatan jual beli atau disebut dengan PPJB untuk pembelian rumah tipe 60/120 di perumahan Lembah Hijau Residence milik PT Gria Sejahtera Abadi. Dalam perjanjian dan brosur yang dijanjikan, serah terima unit paling lambat 10 April 2018 beserta fasilitas lengkap seperti clubhouse dan kolam renang. Selama tahun 2016 hingga 2017, Bapak Budi telah melakukan pembayaran secara bertahap melalui skema KPR hingga lunas sesuai dengan pembangunan. Namun, pada batas waktu yang telah dijanjikan yaitu 10 April 2018, serah terima rumah tersebut tidak dapat dilakukan karena kondisi rumah baru 80% selesai dan terbengkalai, sementara fasilitas umum belum dibangun. Sejak Mei 2018 hingga 2019, Bapak Budi terus meminta kejelasan kepada pihak developer, namun hanya menerima janji tanpa realisasi. Bahkan setelah melakukan somasi pada Februari dan April 2019, tanggapan yang telah diberikan oleh PT Gria Sejahtera Abadi tidak memuaskan dengan alasan adanya kendala internal tanpa solusi konkret maupun kompensasi atas keterlambatan tersebut. Selanjutnya tentang proses penyelesaian kasus litigasi yang pertama. Pada tahap pertama di bulan Mei tahun 2019, Budi menggugat PT Gria Sejahtera Abadi ke PN Tangerang atas wan prestasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. Tahap yang kedua,
Di bulan Desember tahun 2019, Pengadilan Negeri mengatakan PT Griawan Prestasi diperintahkan selesai pembangunan dan pembayaran ganti rugi kepada Budi. Tahap ketiga, di bulan Januari tahun 2020, PT Gria Sejahtera Abadi tidak puas dengan putusan tersebut. PT Gria Sejahtera Abadi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi kepada PT Banten. Tahap keempat, di bulan Agustus tahun 2020, PT Banten menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang menegaskan bahwa PT Gria tetap dianggap Wan Prestasi dan harus menjalankan kewajiban sebagaimana amar putusan sebelumnya. Pada tahap kelima, di bulan Oktober tahun 2020, PT Gria Sejahtera Abadi ajukan kasasi ke MA, berharap putusan-putusan tersebut sebelumnya dibatalkan. Pada tahap ke-6, di bulan September tahun 2021, Mahkamah Agung menolak kasasi. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tetap berlaku. Pada tahap terakhir, putusan tersebut ingkrah. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat lagi oleh upaya hukum biasa. Materi selanjutnya, analisis kasus dan pelanggaran pasal. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian pengikatan jual beli PPJB berlaku sebagai undang-undang bagi pihak. Namun PT Gria Sejahtera Abadi tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan rumah tepat waktu sehingga melanggar isi perjanjian tersebut. Pasal 1243 Junto 1238 KUH Perdata, tergugat lalai atau Wan Prestasi karena tidak melakukan serah terima rumah dan fasilitas umum sesuai dengan jadwal. Setelah diperingatkan melalui somasi namun tetap tidak dipenuhi, maka ia wajib membayar ganti rugi kepada Bapak Budi selaku konsumen. Pasal 4 huruf C dan pasal 7 huruf B Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tergugat gagal memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai progres pembangunan dan kepastian penyelesaian rumah serta fasilitasnya. Hal ini melanggar hak konsumen atas informasi yang layak. Lanjutannya, analisis kasus dan pelanggaran pasal. Pasal 4 huruf H serta pasal 7 huruf F dan G Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Bapak Budi berhak atas kompensasi atau ganti rugi karena rumah dan fasilitas yang diterima tidak sesuai dengan isi perjanjian atau PPJB dan brosur. Rumah diserahkan terlambat dan fasilitas tidak dibangun sesuai dengan janji, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pasal 7 huruf A tentang kewajiban itikat baik. PT Gria Sejahtera Abadi sebagai pelaku usaha tidak menunjukkan itikat baik, menunda pembangunan dan serah terima rumah setelah pembayaran lunas tanpa memberikan solusi atau kejelasan kepada konsumen. Padahal pelaku usaha wajib bertindak jujur dan bertanggung jawab terhadap hak-hak konsumen. Pasal 8 ayat 1 huruf F tentang larangan janji palsu. Pelaku usaha menjanjikan serah terima rumah pada tanggal 10 April 2018 sesuai dengan PPJB serta menjanjikan fasilitas seperti clubhouse dan kolam renang dalam brosur, namun janji tersebut tidak direalisasikan. Hal ini melanggar larangan perdagangan jasa dan tidak sesuai dengan janji yang telah dinyatakan dalam perjanjian maupun promosi. Selanjutnya di sini ada materi tentang penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi atau alternatif di luar pengadilan. Definisi non-litigasi, penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau melalui badan penyelesaian sengketa konsumen yang disebut dengan BPSK. Cara ini lebih fleksibel, murah, dan cepat dibandingkan litigasi. Dalam proses ini, konsumen dan pelaku usaha berusaha mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Jika mediasi atau arbitrase tersebut berhasil, maka kesepakatan yang dicapai dapat mengikat kedua belah pihak tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang. Selanjutnya, metode penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya lebih ringan dibandingkan litigasi.
Metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Bentuknya yang pertama itu konsiliasi, mediasi, arbitrase, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disebut dengan BPSK. Proses penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan antara pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah yang pertama, majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. Yang kedua yaitu majelis bertindak sebagai konsiliator. Yang ketiga yaitu majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan. Jadi intinya tuh konsiliasi ini adalah cara damai yang dengan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, di mana konsumen tersebut dan pelaku usaha berdiskusi dengan bantuan BPSK. Lalu hasil kesepakatannya mereka disahkan oleh majelis. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Terima kasih. Selanjutnya, di sini ada proses penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah: yang pertama, majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. Yang kedua, majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran, dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan. Proses penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Berikut tata cara proses penyelesaian sengketa konsumen dalam arbitrase. Yang pertama, para pihak memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah, dan konsumen sebagai anggota majelis. Yang kedua, arbitrator yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih arbitrator ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Yang ketiga adalah persidangan. Selanjutnya ada kelebihan non-litigasi. Yang pertama, fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkannya. Yang kedua, memungkinkan para pihak untuk memiliki kendali lebih besar atas proses penyelesaian sengketa dan hasil akhirnya. Yang ketiga, bersifat rahasia sehingga menjaga privasi dan reputasi para pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus-kasus bisnis yang sensitif. Yang keempat, sifatnya yang lebih kooperatif. Penyelesaian sengketa non-litigasi ini seringkali lebih cepat dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Lalu untuk kekurangan non-litigasi, yang pertama tidak adanya kekuatan eksekusi yang dimiliki oleh keputusan non-litigasi kecuali dalam kasus arbitrase. Yang kedua, keputusan yang dicapai hanya bersifat sukarela. Yang ketiga, proses non-litigasi mungkin tidak efektif dan dapat memerlukan intervensi pengadilan untuk penyelesaian akhir. Yang keempat, kurangnya preseden hukum. Kelemahan utama dari penyelesaian sengketa non-litigasi ini yaitu kurangnya kekuatan eksekusi jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan. Contoh kasus non-litigasi: ponsel cerdas rusak dalam waktu singkat dan penjual enggan memberikan solusi sesuai. Kronologi perkaranya, konsumen yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK memanggil konsumen dan pelaku usaha untuk penyelesaian sengketa. Setelah upaya mediasi atau konsiliasi gagal mencapai kesepakatan, BPSK melanjutkan ke mekanisme pengambilan putusan. Majelis BPSK memutuskan bahwa pelaku usaha bersalah dan wajib mengganti unit ponsel konsumen dengan yang baru. Pelaku usaha mematuhi putusan BPSK dan menyerahkan unit ponsel baru kepada konsumen dan menyelesaikan sengketa. Lalu untuk analisis kasusnya,
Pasal yang dilanggar dalam kasus ini adalah pasal 8 ayat 1 huruf A dan E UU PK. Unsur-unsur pasal ini dan penerapannya pada kasus bab AD. Yang pertama, PT Gadget Hebat adalah pelaku usaha yang dilarang melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, PT Gadget Hebat memperdagangkan barang yaitu ponsel cerdas. Yang ketiga, ponsel yang dijual tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan unit produk baru. Kerusakan signifikan seperti baterai menggelembung, layar sentuh tidak responsif, dalam waktu 3 minggu menunjukkan mutu yang jauh di bawah standar wajar untuk ponsel seharga itu. Yang keempat, kerusakan mutu yang cepat ini juga melanggar ketentuan umum perlindungan konsumen dalam UU PK itu sendiri, yang mengharuskan produk memiliki kualitas yang layak. Selanjutnya, pasal yang dilanggar dalam kasus ini adalah pasal 7 huruf D UU PK, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Unsur-unsur pasal ini dan penerapannya pada kasus bab AD. Yang pertama, PT Gadget Hebat memiliki kewajiban sebagai pelaku usaha. Yang kedua, PT Gadget Hebat wajib menjamin mutu ponsel yang diperdagangkan. Yang ketiga, jaminan mutu ini harus sesuai dengan standar mutu yang berlaku, baik standar teknis jika ada maupun standar mutu yang wajar dan umum diharapkan oleh konsumen untuk produk baru. Dalam kasus ini, ponsel yang rusak dalam 3 minggu jelas tidak memenuhi standar mutu yang wajar untuk produk baru bergaransi 1 tahun. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.